Halo, berjumpa lagi dengan saya Dian dan Patris. Kali ini kami akan bercerita tentang pengalaman perjalanan kami ke kota Dolce Acqua di Italia. Jaraknya hanya sekitar 48 km dari kota Nice, Prancis. Jadi nggak jauh dari perbatasan antara Prancis dengan Italia. Kota ini adalah kota yang sangat tua dengan bangunan-bangunan yang memang masih asli dari zaman dulu kala. Konon kota ini dibangun pada tahun 1100-an. Jadi bisa dibayangkan ya betapa tuanya. Persinggahan kami yang pertama adalah gereja. Gereja ini dibangun pada tahun 1471. Dengan style bangunan gaya barok, gereja ini sangat impresif, cantik sekali. Ketika masuk ke dalam gereja, kita bisa melihat nuansa warna pastel di seluruh bangunan gereja. Kita juga bisa melihat betapa cantiknya ornamen-ornamen berwarna keemasan yang menghiasi seluruh area dalam gereja. Rasanya seperti masuk ke gedung opera. Kami bisa melihat bahwa gereja ini sangat terawat. Di usianya yang sudah sangat tua, bayangkan dia dibangun pada tahun 1400-an. Segala ornamen yang ada, lampu-lampu kristal yang masih sangat cemerlang dan berkilau. Semuanya nampak indah dan cantik. Sungguh karya seni yang sangat luar biasa. Dalam keheningan ini, saya sempatkan untuk berdoa sebentar. Sungguh suasananya sangat tenang dan damai di sini. Sekarang kami mulai berjalan masuk menuju kota tua Dolce Acqua. Kota ini sangat terkenal dengan arsitekturnya yang istimewa dan bangunan-bangunan uniknya. Kota ini dipenuhi dengan rumah-rumah abad pertengahan dan palasi yang menampilkan perpaduan gaya arsitektur dari periode sejarah yang berbeda. Bangunan-bangunan yang terbuat dari batu ini menampilkan elemen-elemen khas seperti daun jendela kayu, balkon yang rumit, dan atap terakota. Sungguh ini menambah pesona pedesaan dan daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang menarik tentang kota tua Dolce Acqua adalah Labirinto di Dolce Acqua, yang artinya labirin Dolce Acqua. Ini merupakan fitur unik dan mempesona yang terletak di jantung kota tua Dolce Acqua. Labirin Dolce Acqua ini memiliki sejarah yang sangat panjang, berasal dari abad pertengahan yang berfungsi sebagai struktur pertahanan desa. Ini dirancang sebagai serangkaian gang-gang sempit dan jalan berliku yang akan membingungkan dan menghalangi para penjajah ataupun orang-orang yang berniat jahat di kota Dolce Acqua ini. Selama berabad-abad, labirin ini telah berevolusi menjadi ciri khas landscape perkotaan Dolce Acqua. Oh ya, di tengah kota tua Dolce Acqua ini, kita juga bisa menemukan banyak sekali toko-toko kecil yang unik.
Mereka menjual aneka souvenir, galeri-galeri lukisan, ataupun aneka kerajinan handmade. Sangat-sangat menarik. Tata letak labirin di kota tua ini ditandai dengan jaringan lorong-lorong sempit, tangga-tangga curam, dan lorong-lorong kuno. Semuanya berada di tengah-tengah rumah dan bangunan batu kuno. Arsitekturnya mencerminkan asal-usul desa pada abad pertengahan yang menambah pesona dan daya tarik dari kota tua Dolce Aqua ini. Pengunjung dapat menjelajahi labirin di waktu-waktu luang mereka, berkeliaran di jalan-jalannya, dan menemukan sudut-sudut tersembunyi dan pemandangan indah di sepanjang jalan. Bila kita tersesat di tengah lorong-lorong yang berkelok-kelok itu, bisa jadi ini menjadi petualangan yang menyenangkan. Karena labirin ini memancarkan suasana yang tak lekang oleh waktu, membawa kita kembali ke masa lampau. Dengan jalan-jalannya yang sempit, gapura batu, dan bangunan-bangunan yang bersejarah itu. Labirin tidak hanya merupakan fitur arsitektur yang menarik, tapi juga memiliki makna budaya bagi penduduk Dolce Aqua. Ini berfungsi sebagai pengingat masa lalu di abad pertengahan desa dan kecerdikan penduduknya dalam merancang tata letak kota yang unik dan fungsional. Nah, sekarang kami berjalan menuju ke Chateau de Dolce Aqua atau yang sering juga disebut sebagai Chateau Duria. Ini merupakan sebuah kastil bersejarah yang terkenal dan terletak di puncak bukit di desa Liguria Dolce Aqua. Asal-usulnya berasal dari abad ke-12 ketika pertama kali dibangun oleh para bangsawan Ventimiglia. Lokasi strategis dari kastil ini memungkinkan untuk berfungsi sebagai benteng pertahanan dan simbol kekuatan feodal di wilayah tersebut. Kemudian pada abad ke-13, kastil ini berada di bawah kendali keluarga Doria, yaitu sebuah keluarga bangsawan Cina yang berkuasa. Pada masa itu, kastil ini memiliki peran penting dalam urusan militer dan politik di wilayah tersebut. Selama berabad-abad, Chateau Doria mengalami berbagai modifikasi dan restorasi yang mencerminkan perubahan gaya arsitektur dan kebutuhan penghuninya. Tapi sejak abad ke-18, kepentingan militer kastil ini mulai berkurang dan perlahan-lahan jatuh dalam keadaan rusak. Pada zaman modern, kastil ini sudah dipulihkan sebagian dan sekarang menjadi objek wisata yang populer. Karena berada di atas bukit, Chateau Doria menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan dari pedesaan Liguria yang merupakan desa abad pertengahan Dolce Aqua beserta lembah-lembah di sekitarnya. Karena keterbatasan waktu, saat itu kami tidak sempat untuk masuk dan mengeksplor bagian dalam area kastil. Tapi lain kali kami pasti akan melakukannya.
Kota Dolce Aqua menjadi inspirasi bagi banyak seniman untuk berkarya. Salah satunya adalah Claude Monet, seorang pelukis impresionis terkenal dari Prancis. Pada tahun 1884, dia melakukan perjalanan ke Dolce Aqua dan terpikat oleh keindahan desa abad pertengahan ini. Selama di Dolce Aqua, dia melukis beberapa karya yang menggambarkan pemandangan desa dan sekitarnya. Salah satu lukisan yang paling terkenal dalam kunjungannya itu adalah Il Ponte di Dolce Aqua, yaitu lukisan yang menampilkan jembatan batu tua yang melengkung dengan anggun di atas sungai dengan Chateau Doria di latar belakangnya. Dan sekarang kami berjalan di atas jembatan tua itu. Ponte Vecchio di Dolce Aqua, atau artinya adalah jembatan tua, yang merupakan objek terkenal lukisan dari Monet, dibangun pada abad ke-13 dan merupakan contoh luar biasa dari arsitektur abad pertengahan. Ponte Vecchio membentang dengan anggun di atas sungai Nervia yang menghubungkan dua bagian utama desa. Bagian yang tua, desa tua di mana ada Chateau Doria berdiri megah di atas bukit, dan bagian yang lebih baru yang berkembang di sepanjang tepi sungai. Jembatan ini terkenal karena kelengkungannya yang unik dan elegan, yang memberikan kesan ringan dan harmonis meskipun terbuat dari batu kokoh. Ponte Vecchio bukan hanya sekedar jembatan, ia adalah saksi bisu dari sejarah panjang Dolce Aqua. Selama berabad-abad, jembatan ini telah menyaksikan banyak sekali peristiwa, dari perjalanan para pedagang, peziarah, hingga perubahan zaman modern. Ponte Vecchio di Dolce Aqua ini bukan hanya sekedar simbol keindahan dan kekuatan sejarah, tapi juga bukti dari harmoni antara manusia dan alam. Akhirnya sebelum pulang kami menyeberang sungai dan kami menyusuri bagian kota baru Dolce Aqua, atau juga disebut Borgo. Bagian ini mulai berkembang pada sekitar abad ke-19. Dan di sana kami mampir di satu kedai dan kami mencicipi secangkir cappuccino hangat sambil menikmati pemandangan indah di depan kami. Kastil, gereja, jembatan tua, dan kota kuno Dolce Aqua. Sungguh pengalaman yang menakjubkan untuk kami. Sekian jalan-jalan kami. Terima kasih ya sudah menemani. Tuhan memberkati.